Baik, perkenalkan nama saya Salahuddin Afif Naufal dengan NIM 222111276 dengan prodi HES Hukum Ekonomi Syariah dan kelas G. Saya di sini ingin mempresentasikan mengenai mutaratif Al-Quran untuk memenuhi tugas ilmu tafsir berupa PPT. Ya, langsung saja. Apa sih mutaratif Al-Quran itu? Mutaratif dalam Al-Quran memiliki makna yang sama atau serupa, tetapi tidak sepenuhnya sama karena unsur balaghah yang terkandung di dalamnya. Para ulama berbeda pendapat memberikan definisi kata taraduf. Namun secara umum, mutaratif mengacu pada kata yang memiliki makna yang sama atau serupa. Studi tentang mutaratif dalam Al-Quran penting dalam kaidah penafsiran, karena dapat membantu memahami makna pesan yang terkandung di dalamnya. Beberapa ulama menolak adanya mutaratif dalam Al-Quran. Namun, sebagian besar ulama setuju bahwa mutaratif ada dalam Al-Quran. Studi tentang mutaratif dalam Al-Quran dapat dilakukan dengan membandingkan makna kata-kata yang serupa atau sinonim dalam tafsir Al-Quran. Ya, lanjut untuk slide kedua, itu ada definisi mutaratif. Ya, perkataan ini masdar dari kata berikut dengan arti satu, mengikuti sesuatu, dan dua, tiap benda mengikuti yang benda lain. Quran Surat Al-Anfal ayat 9 diartikan dengan datang berturut-turut. Apabila saling mengikuti, maka disebut dengan sebagai berikut. Perkataan mutaratif adalah isim, fa'il, atau lil musyarakah. Beberapa kata yang senada dengan perkataan taraduf antara lain sebagai berikut yang sudah saya cantumkan di PPT. Mutaratif adalah beberapa kata dengan satu arti. Berbeda dengan kata musyarakah karena kata ini menunjukkan kesatuan lafaz dengan berbagai pengertian. Menurut Al-Jurjani, mutaratif adalah beberapa kata yang sama mempunyai kesatuan pengertian dengan ciri-ciri tertentu. Al-Syayuti mendefinisikannya mutaratif adalah beberapa kata dengan satu arti. Ya, namun beliau lebih berhati-hati terhadap beberapa kata yang mempunyai batasan tertentu, seperti kata berikut. Kedua kata ini mempunyai batasan dari segi zat dan sifatnya. Lanjut untuk slide ketiga. Itu ada pendapat para ulama bahasa tentang mutaratif. Para ulama bahasa mengkategorikan mutaratif salah satu dari keagungan bahasa dan keistimewaannya. Walaupun sebagian mereka selisih pendapat tentang keberadaan mutaratif, ada yang berpendapat setuju dan juga tidak ada pendapat yang setuju adanya mutaratif dalam Al-Quran, dan di antara mereka ada yang mengambil sikap berhati-hati dalam memahami mutaratif dalam Al-Quran. Para ulama yang mendukung adanya mutaratif dalam Al-Quran adalah ulama bahasa dan sastrawannya. Di antaranya Ali Abdul Al-Wahid Wafi. Beliau berpendapat bahwa kebanyakan dalam Al-Quran juga terdapat kata-kata mutaratif, sebagaimana juga terdapat dalam ungkapan sastra Arab 9. Ya, untuk slide selanjutnya yaitu ada contoh seperti berikut yang sudah saya terangkan di slide sebelumnya, yaitu A. Ibnu Al-Arabi cenderung berpendapat bahwa mutaratif terdapat dalam Al-Quran, sebagaimana beliau tidak membedakan perkataan berikut, walaupun sebagian ulama membedakan kedua kata tersebut. Untuk selanjutnya B. Al-Bakar Al-Husyaini berpendapat bahwa mutaratif terdapat dalam Al-Quran. Di antara tujuan dari kata mutaratif adalah menjelaskan ungkapan yang berbeda dengan menggunakan kata-kata mutaratif. Sebagian contoh kata sebagai berikut, yaitu terdapat dalam surat Quran Surat Al-Ankabut 29:14. Lanjut yang selanjutnya C,
Ibrahim Anis berpendapat bahwa banyak sekali perkataan mutaradif dalam Al-Quran. Walaupun ada usaha dari para mufasir memberikan makna tertentu bagi perkataan mutaradif. Menurut beliau, usaha tersebut datang dari pendapat mereka untuk membedakan antara mutaradif. Begitu untuk slide yang tadi. Kita lanjut untuk slide selanjutnya, slide kelima, yaitu adapun pendapat ulama bahasa yang mendukung adanya perbedaan arti untuk kata-kata mutaradif berdasarkan pengamatan terhadap konteks ayat 12 di antara ulama tersebut, yaitu adalah A. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kata mutaradif tidak banyak ditemukan dalam bahasa Arab. Bahkan dalam Al-Quran jarang sekali ditemukan kata mutaradif. Jika ditemukan kata-kata yang mempunyai persamaan arti, maka tidak bisa pengertiannya menjadi satu, tetapi hanya mendekati kesamaan artinya saja. Kedua, Al-Raghib Al-Asfihani, yaitu menolak adanya mutaradif dalam Al-Quran dengan alasan bahwa perbedaan kata membawa kepada pembendaan arti dan perbedaan ungkapan pada masing-masing mutaradif. Arti sebuah kata bisa menunjukkan beberapa pengertian. Selanjutnya, yang C, Ibnu Al-Atahiyah cenderung menolak mutaradif dalam Al-Quran. Beliau berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran dan ketinggian bahasa dan kata-kata sesuai dengan ungkapannya. Kesempurnaan dan keindahan bahasa menandingi sastra Arab. Yang D, yaitu Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya cenderung menolak adanya mutaradif sebagaimana beliau menafsirkan dua kata dari ayat berikut yang sudah saya cantumkan di PPT. Beliau membedakan antara kedua kata batsi dan husni. Kata pertama kesedihan yang amat berat, tak sabar memikulnya sendiri, sehingga dengan cara mengungkapkan kepada orang lain agar beban kesedihan terasa lebih ringan. Untuk selanjutnya yaitu E. Al-Khattabi juga menolak adanya mutaradif dalam Al-Quran, sebab setiap kata mempunyai tempat masing-masing dalam sebuah ungkapan. Al-Khattabi mencontohkan jika beberapa kata mutaradif mengganti dengan kata yang ada pada dalam Al-Quran, maka tidak mungkin meletakkan kata tersebut sebab setiap kata Al-Quran mempunyai makna dan ketinggian bahasanya. Sebagai contoh kata berikut, arti kata pertama adalah keadaan duduk dari posisi berdiri dan kata kedua duduk dari posisi berbaring. Ya, lanjut untuk yang F. Abu Bakar Al-Anbari berpendapat bahwa tidak mungkin beberapa kata mempunyai satu arti. Kemungkinan orang-orang Arab menuturkan bahasanya sesuai dengan kondisi dan tradisi mereka. Perbedaan ini membawa kepada berbagai macam pemahaman sehingga terjadilah sebuah pentakwilan. Ya, lanjut untuk slide ke-6 itu ada sebab-sebab kemunculan mutaradif. A, yaitu terdapat banyak perpindahan lahjah atau dialek daripada bahasa Arab ke lahjah dengan orang Quraisy. Hal ini demikian karena terjadi pergaulan di antara mereka yang pada mulanya berkata-kata ini tidak wujud dan orang Quraisy tidak menggunakannya, karena mereka mempunyai kata yang lain yang memiliki makna yang serupa. Oleh itu, pergaulan ini telah menyebabkan adanya sinonim dalam bentuk nama, sifat, dan kata. Lanjut, itu yang B, terdapat beberapa penulis kamus yang memasukkan kosakata dari lahjah kabilah yang berbeda seperti dialek suku Qais, Ailin, Tamim, Asad, Huzail, Quraisy, dan sebagian suku Kinahah. Baik, yaitu ketika kepelbagian kata sifat dari sesuatu benda kepada nama untuk benda yang disifatkan. Sebagai contoh yang sudah saya cantumkan di PPT adalah pedang bagi nama-nama antara misalnya tersebut dan nama menjadi ganti atau menjadi nama-nama kata sifat tersebut. Tapi makna bagi setiap sifat tersebut memiliki maksud yang tersendiri.
Yang C, kebanyakannya di dalam kamus tiada perbedaan dalam perletakan kosakata antara makna hakiki dengan makna majazi, karena kebahagiaan besar sinonim mempunyai maksud yang berbeda secara hakikat tetapi sama secara majas. Selanjutnya yaitu yang D, terdapat banyak kosakata yang apabila dilihat secara hakikatnya ia tidak memberikan maksud yang sama. Hal ini dapat dilihat dari konteks keadaan yang dimiliki oleh setiap kosakata tersebut. Misalnya kata bagi atau melihat, ia mempunyai nama lain seperti berikut, dan setiap kata ini memberikan ciri khas masing-masing kata. Menunjukkan melihat sesuatu secara keseluruhan, memberikan makna memandang dengan melirikannya kata, bermaksud melihat secara terbiliak mata. Menunjukkan memilih sesuatu benda dengan perasaan takjub dan berarti melihat dengan tenang akan sesuatu benda. Yang E, di dalam kitab-kitab Arab terdahulu terdapat banyak kesilapan baris dan titik dalam penulisan atau email badi 2006. Oke, lanjut untuk yang slide ke-7, yaitu ada beberapa contoh mutaradif Al-Quran. Yaitu A, perkataan yang artinya takut atau ketakutan. Itu ada beberapa kata dengan pengertian yang sama dengan sebagai berikut mutaradifnya kata. Yang keduanya diterjemahkan dengan takut adalah berdasarkan pemahaman sementara ulama yang menilai kedua kata itu sinonim tanpa perbedaan. Menurut mereka, penggunaan keduanya untuk tujuan penganekaragaman redaksi. Namun ada juga ulama yang membedakannya. Yakni kata sebagai berikut adalah takut yang disertai dengan penghormatan dan pengagungan lahir dari adanya pengetahuan tentang yang ditakuti yaitu Allah. Sedangkan kata sebagai berikut adalah sekedar takut yang boleh jadi disertai dengan kebencian atau tanpa mengetahui yang ditakuti. Selanjutnya yaitu perkataan Al-Hashiri menurut Al-Asfinhani, yaitu ketakutan yang membawa kepada mengagungkan yang ditakuti disebabkan pengetahuannya tentang yang ditakuti Allah sebagai firman Allah sebagai berikut. Dan orang-orang yang menghubungkan apa Allah perintahnya supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Quran Surat Al-Rod 21. Ya, mungkin itu materi dan PPT yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya, bahasa yang kurang dimengerti ataupun belepotan dan lain-lain. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.